Oke, ini jam 8 malam. Tiba-tiba Mr. Camping dapat kabar nih di kandang kambing ada gawat darurat. Yo, annyeonghaseyo, apa kabar? Balik lagi bersama Mr. Camping. Di video kali ini Mr. Camping mau share, kasih lihat progres atau kondisi farm Mr. Camping terkini karena banyak perubahan. Nah, di belakang ini villa Mr. Camping udah pernah diulas di video sebelumnya. Mungkin yang belum pernah nonton bisa lihat di sini video sebelumnya. Nah, villa Mr. Camping nggak ada perubahan, cuman ada beberapa hal yang lumayan berubah di farm Mr. Camping, termasuk bedeng-bedeng. Mr. Camping udah nanam beberapa macam, terus ada beberapa pohon juga udah nanam, dan sekarang ada parkiran mobilnya. Ya, jadi sebelumnya nggak ada parkiran mobil, sekarang Mr. Camping udah bikin parkiran mobil. Belum selesai 100%, cuman udah hampir selesai. Terus udah ada kolam ikan, ada gazebo di kolam ikan. Jadi banyak sekali perubahan yang bisa ditunjukin Mr. Camping. Jadi video kali ini kita lihat kondisi farm Mr. Camping. Yuk. Oke, kita mulai dari rumah semai. Nah, jadi tiap minggu yang pasti harus semai sebanyak mungkin supaya tiap minggu tuh bisa nanam. Jadi tiap pagi Mr. Camping siram-siram dulu. Ini jagung ya. Jagung sebenarnya nggak perlu disemai, cuma kalau misalnya disemai kita bisa menghindari bibit-bibit atau benih yang nggak berhasil kecambah. Bener ya, kecambah ya maksudnya. Oke, jadi siram-siram dulu. Nah, terus ini gudang Mr. Camping tadi belum ada lampunya dan masih agak berantakan. Nah, gua ambil pakan ikan. Ya, pakan ikan. Oke. Jadi kalau kolam ikan yang ini, yang ada di depan villa, ya, kolam ikan ini. Nah, di bawah sana ada kolam ikan lagi. Tapi kalau itu kolam ikan yang lebih besar, jauh lebih besar. Ada 2. Terus ada gazebo kecil di situ. Jadi rencananya bisa mancing, terus bisa istirahat di gazebo itu. Yuk kita lihat. Nah, dari sini lebih kelihatan ya. Jadi kolam yang ini lebih besar, kolam atas lebih kecil sedikit. Nah, kalau bedeng yang ini lagi disiapin untuk ditanam, jadi masih kosong. Blok ini yang paling besar, jadi masih bingung mau nanam apa. Nah, tapi selain itu bedeng-bedeng yang lain udah ditanemin. Nah, di bawah sebenarnya ada bedeng lagi, tapi ini karena bedengnya nggak begitu terurus, akhirnya Mr. Camping nanemin pohon lemon di sini. Ada sekitar 20 pohon lemon, masih kecil-kecil banget. Tuh hampir, mana yang ini? Ini kecil banget ya. Jadi di sini ada sekitar 20 pohon lemon, mudah-mudahan cepat besar. Nah, terus di pinggir-pinggir ini Mr. Camping tanemin rumput-rumputan sama ada pohon-pohon kecil supaya mencegah longsor. Cuman kayaknya perlu lagi supaya lebih aman. Nah, ini udah sampai. Ini jadi ada jembatan karena ada kali kecil, ada jembatan bambu. Kekuatannya lumayan karena Mr. Camping juga bisa nginjak. Nah, ini gazebonya. Gazebonya juga dibikin dengan kayu-kayu. Tapi Mr. Camping udah pesen furniture buat di dalamnya, kursi-kursi buat santai. Tapi belum nyampe karena mesennya dari Jawa Tengah. Nah, kalau ke sini
Ada kolam ya. Nah, kolamnya ini tanahnya bekas sawah, terus digali jadi kolam. Jadi kolam alami ya, nggak perlu dibikin kayak, nggak usah dilapisin pakai terpal atau membran. Jadi Mr. Camping kasih makan ikan. Tuh langsung muncul-muncul semua tuh. Di sini ada ikan nila, ikan mas, tapi masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil banget. Terus kayaknya ada ikan koi deh. Cuma buat ngetes doang. Hidup apa enggak. Tadinya Mr. Camping mau pelihara ikan gurame, tapi ternyata di sini kurang cocok, jadi banyak yang mati ikan guramenya karena di sini udara dan airnya dingin, jadi kayaknya nggak bisa hidup di sini. Kalau di sini juga ikan nila, ikan mas, tapi agak lebih besar ukurannya. Jadi kasih makannya agak sedikit lebih banyak. Dari kolam kelihatan juga villa Mr. Camping di situ. Terus di situ ada kandang kambing ya. Terus di sini ada rumah penjaga kebun Mr. Camping. Itu sawah juga punya Mr. Camping. Jadi rencananya di sini kita makan beras semua dari kebun kita sendiri. Jadi perubahan yang lainnya tuh parkiran. Jadi Mr. Camping bikin parkiran karena sebelumnya tanah ini tuh nggak bisa diakses dengan mobil. Harus jalan sekitar 100 meter lebih dan harus parkir di pinggir jalan. Jadi karena nggak enak parkir di pinggir jalan, lumayan mengganggu juga ya kan. Walaupun di pinggir jalan jalannya jadi sempit, akhirnya Mr. Camping beli satu blok tanah lagi di seberang yang bisa diakses dengan mobil. Terus parkirannya baru dibikin. Nah, ini kelihatan di situ ada pohon kelapa. Nah, itu ada mobil Mr. Camping juga. Jadi bisa diakses dengan mobil dari sana. Set, masuk, terus parkir. Nah, jadi kebun Mr. Camping udah ada parkirannya. Jadi Mr. Camping mau kasih lihat. Oh iya, kalau bedeng ini pakai genteng-genteng bekas, rencananya pengen tanam kayak jamu-jamuan, herbal dan jamu-jamuan. Jadi misalnya kayak temulawak, terus daun-daun masak, yang hal-hal yang bisa masak dan bisa jadi obat. Terus ke bawah sini, ini bedeng-bedeng jagung. Jadi Mr. Camping tanamin jagung. Ini ada pohon kopi, ini bekas dari pemilik sebelumnya. Sebenarnya lebih banyak tadinya pohon kopinya, cuman yang bisa diselamatkan cuma ini doang. Ada beberapa aja. Nah, sebenarnya ke sana itu masih gede lagi, ada sekitar 1 hektar lagi. Cuman kalau daerah sana nggak kepegang karena terlalu besar. Yang jelas di situ ada pohon alpukat, terus di bawahnya ada kali. Lumayan bagus juga. Cuman rencana Mr. Camping tanamin pohon pisang yang banyak di sana. Pisang Cavendish yang ada yang kayak di supermarket ya. Nah, jadi ini bedeng-bedeng Mr. Camping, beberapa udah ditanemin. Nah, ini jalan menuju ke parkiran. Jadi lumayan jauh. Sebenarnya jaraknya jadi lebih jauh karena kalau sebelumnya parkir di pinggir jalan raya itu sekitar 100 meter, hampir 200 meter. Sekarang jadi 250 meter. Jadi lebih jauh. Cuman karena nggak perlu lewat rumah warga, jadi tidak merepotkan. Dan juga view-nya bagus, jadi nggak terasa jauh.
Nah, jadi ada satu rintangan lagi. Ini karena tanah sawah, kita nginjek tuh nggak enak. Tanahnya tuh kan apa ya, empuk gitu ya. Jadi itu udah dikasih tali rafia gitu. Di sini rencananya mau bikin jembatan kayu. Jembatan kayu, jadi bisa langsung nyebrang ke sana, bisa ke parkiran. Nah, jembatan kayu ini belum sempat bikin-bikin karena cuaca di sini tiap hari hujan. Nah, harus dibikin tiang-tiang betonnya, jadi masih tertunda. Nah, ini indah banget ya. Ini salah satu spot favorit Mr. Camping di sini, karena sawah-sawahnya terasering kayak tangga. Terus ke sana view-nya juga bagus. Nah, ini akses jalan menuju parkiran. Ini lagi dikerjain. Lagi mau ditebar batu kerikil ya, batu split supaya napaknya enak. Nah, ini kemarin hujan gede jadi mulai ada retak-retak nih. Nah, jadi di sini habis papas jalan, kendala paling pertama adalah longsornya karena tanah sini cukup gembur. Oke, jadi Mr. Camping udah nyampe ke parkirannya. Jadi parkirannya dari batu kerikil gini ya. Jadi tanahnya udah dipadetin terus ditabur batu kerikil. View-nya dari sini juga bagus ternyata. Itu villa Mr. Camping. Dari sini kelihatan satu gunung lagi di situ. Nah, ini mungkin parkirannya muat sekitar 15 mobil. Jadi rencananya Mr. Camping mungkin ya mau siapin beberapa spot parkir khusus untuk camper van. Jadi camper van bisa ke sini, bisa nginep di sini. Tapi nggak tahu, masih rencana aja. Jadi kalau menurut kalian view di sini dan farm Mr. Camping cukup memadai untuk camper van datang dan menginap, boleh komen di bawah setuju atau enggak. Nanti Mr. Camping bikin fasilitas mandi sama musola di sini. Oke, hari ini cuacanya kurang memadai ya, kurang bagus. Sebenarnya harus bikin jembatan secepatnya, cuman karena cuacanya nggak bagus jadi ketunda terus. Nah, ini jalanannya juga dari atas Mr. Camping bikin supaya masuknya enak ke area parkir ini. Oke, jadi Mr. Camping habis ini mau makan sarapan makan siang. Hari ini bakal sibuk semai, ngurus kompos dan lain-lain. Ini kita habis potong kambing nih karena lagi pembangunan jembatan sawahnya udah mulai. Jadi kita potong kambing tadi. Ini Pak Dayat yang potongin, sembeli tadi. Terus ini mau dimasak ya. Kita bagi-bagi ke pekerja yang lagi kerja di sini. Nah, itu kalau dilihat lagi ada yang kerja di bawah situ. Mau bikin jembatan nyebrangin sawah. Oke, ini jam 8 malam. Tiba-tiba Mr. Camping dapat kabar nih di kandang kambing ada gawat darurat. Bukan gawat darurat ya, tapi ada kambing baru lahir. Ada kambing baru lahir, 2 ekor. Jadi Mr. Camping mau cek ke kandang kambing. Ini karena kandang kambing belum ada lampu ya, jadi Mr. Camping bawa sentra agak banyak. Nah, memang kambing Mr. Camping tuh udah ada sekitar 3 atau 4 ekor yang hamil, cuman nggak menyangka malam ini langsung lahir.
Nah, ini lagi menuju kandang kambing, gelap banget nih. Nah, ini udah datang. Ada yang masih makan. Nah, kambing yang hamil tuh di sekatan paling akhir. Nah, kayaknya sini nih yang lahir. Mana nih? Bentar ya, agak ribet. Nah, ini kayaknya. Coba kita lihat ya. Nah, itu warna putih tuh. Halo. Tuh, kelihatan nggak? Yang kecil tuh. Ah, kelihatan nih. Dua-duanya putih. Halo. Selamat datang ke dunia. Warnanya mirip ya, jadi warna putih, tapi bagian wajahnya, bagian mukanya itu ada hitam-hitamnya. Nah, ini kalau di sini belum ada lampu, jadi rencananya gue mau ninggalin satu senter di sini. Ninggalin satu senter di sini supaya mereka nggak kegelapan. Tuh, kambing babynya lagi berusaha untuk mencari itunya tuh apa? Mencari susu kayaknya, mencari teteknya. Nah, jadi rencananya gue gantung sini kali ya, biar nggak kegelapan. Di sini mungkin ya. Gue taruh senternya gini. Mudah-mudahan nggak jatuh. Apa gantung aja ya. Oke, sementara gue taruh kayak gini. Nah, kambing yang lain lagi makan. Nah, ini kandangnya belum ada lampunya nih, jadi emang gelap. Nah, cuman kelihatan ya. Nih, kambingnya. Wah, kecil banget ya. Pasti ibunya kecapean nih. Nah, jadi setelah lahir langsung disekat sama kambing-kambing yang lain karena takut apa keinjak. Jadi langsung disekat. Terus besok gua kasih lihat lagi. Besok Mr. Camping kasih lihat lagi lebih jelas. Oke, jadi karena hari ini udah malam, yang penting udah disekat sama staf kebun Mr. Camping. Oh, ini kambingnya lagi makanin itunya sendiri ya, ari-arinya sendiri ya, lihat ya, tuh, dia makanin ari-arinya sendiri. Tuh, ari-arinya panjang tuh, ari-ari bener ya namanya ya, tuh ari-arinya dimakanin tuh. Nah, jadi berhubung udah malam, jadi yang penting udah disekat. Rencananya pagi-pagi, besok pagi Mr. Camping langsung cek kambingnya lagi, memastikan kambingnya sehat, babynya juga sehat. Sebenarnya masih ada sekitar 2 atau 3 ekor lagi yang hamil di sini. Jadi gua rasa dalam waktu yang dekat, mungkin dalam 2 atau 3 minggu atau bahkan sebulan ini bakal ada kambing-kambing, baby kambing yang lain. Oke. Sekali lagi selamat datang ke dunia baby kambing. Good job. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, lihat pemandangan hari ini. Semalam hujannya lumayan gede dan lama, jadi pagi ini masih agak mendung. Masih agak mendung. Jadi Mr. Camping pagi-pagi nih mau langsung cek kambingnya, kondisi kambingnya. Karena
baru lahir, jadi harus diperhatikan. Nah, oke. Wah, ini pose makannya aneh juga nih. Ini lagi pada sarapan, lagi pada breakfast. Halo, selamat pagi. Nah, yang sebelah kanan ini kambing-kambingnya agak malu-malu dan takut. Tapi kalau misalnya yang sebelah sini, ini mereka udah dekat sama Mr. Camping. Sampai yang kecil pun dia masih mau dipegang. Yang sini juga udah kenal. Jadi dipegang udah nggak takut. Nah, tapi kalau yang sini dari dulu nih, kalau mau pegang tuh takut tuh, mundur. Jadi masih perlu pengenalan. Nah, ini dia nih. Ini dia yang baru lahirin semalam. Kita coba lihat dari samping. Nah, itu baby-babynya. Tuh, kecil banget ya. Tuh, kakinya masih agak lemes. Kakinya masih agak lemes. Kelihatannya sehat. Soalnya semalam hujannya cukup lebat dan lama. Sempat khawatir, cuman kelihatannya sehat. Nah, samping rumah kambing Mr. Camping ini ada ada rumah kompos, ya, ada rumah kompos. Terus sekat pertama udah penuh, dan bisa lihat nggak, ini udah sekitar sebulan kurang. Dia ada asapnya karena dia masak terus di dalam. Komposnya masak. Ya. Tuh ada asapnya ya. Ini sekarang suhu komposnya sekitar 70 derajat. Jadi hari ini Mr. Camping tugas-tugasnya mindahin kompos di sekat pertama ini ke pindahin kedua, supaya komposnya ini sambil dipindahin kecampur lagi, terus kebalik, yang bawah di atas, yang atas di bawah. Jadi dia masaknya lebih cepat, dan rencananya ini juga akan digunakan semua untuk nanemin sayur mayur dan lain-lain secara organik di tempatnya Mr. Camping. Nah, ini ada kambing yang masih hamil. Ini juga kalau nggak salah satu mereka juga hamil. Terus salah satu mereka juga hamil nih. Jadi masih ada 2 yang hamil. Dan di sini kambingnya karena udaranya dingin, mereka makannya juga lumayan lahap. Dan kalau misalnya telat kasih makan dikit, mereka berisik banget. Jadi kita usahain kasih makan secukupnya. Secukupnya artinya maksudnya jangan sampai mereka kelaparan. Terus kasih makan juga waktunya harus pas, ya, jangan terlalu terlambat. Oke, jadi Mr. Camping hari ini pulang. Kemarin tugas-tugas Mr. Camping udah selesai di sini. Biasanya rutinitas Mr. Camping di sini kasih makan ikan, terus liatin kambing, liatin sayur-mayuran yang lagi ditanam, kasih air ke semai-semai, terus ngontrol pembangunan yang masih berjalan. Nah, jadi hari ini cuacanya cukup cerah. Nah, rencananya hari ini ada pembangunan jembatan di atas sawah, jadi bisa nyebrangnya enak. Kayaknya mendukung banget nih cuacanya. Cuacanya mendukung. Nah, terus hari ini tuh gue bawa anaknya Mr. Camping, lagi kepo tuh.
lagi kepo. Annyeonghaseyo ya. Luna, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tuh lagi jadi kelinci. Oke, jadi Mr. Camping update kebun bulan Februari ya ini ya. Udah akhir Februari. Mudah-mudahan nanti bulan April Mr. Camping bisa tunjukin lagi seperti apa kebun, perkembangan kebun. Oke, rencana minggu depan Mr. Camping mau camping. Jadi tunggu video berikutnya camping bersama teman-teman Mr. Camping yang orang Korea. Oke, see you in the next episode. Annyeong.